jangan pernah cepat puas. Oke. Dan mau belajar. Oke. Jangan pernah cepat puas, karena kalau kalian merasa diri kalian puas, ingat, di atas kalian latihan seminggu 3 kali, di atas kalian ada 4 kali, ada 5 kali. Hai semua Sobat Opsi dimanapun berada, salam sehat, salam lincah, salam yang terbaik pokoknya buat semuanya. Hari ini Bang John Tenten ketemu, waduh dibilang apa ya, di sebelah kanan Bang John Tenten ini siapa yang gak kenal? Dia adalah Bang Lucky Pinonton. Salam Opsi ya Bang John. Opsi. Sahabat Opsi, siapa sih yang gak kenal The Legend nih, salah satu pemain basket di Indonesia, Bang Lucky Pinonton, dengan shootingnya yang sangat tepat dan akurat. Bang, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Abang ya. Siap. Abang, apa kabarnya nih? Begitu kan, kabar baik. Baik ya Bang ya. Kalau kita lihat Bang, Abang setiap hari selalu cerah, segar, dan selalu aktif di basket. Kenapa sih? Rahasianya bagaimana tuh Bang? Ya mesti berpikiran fresh aja, karena kan kalau saya ketemu pemain segala macam kan harus kelihatan seger kan. Jadi mindsetnya harus dibawa seger terus. Mindsetnya dibawa seger terus ya. Padahal usia Abang kita tembak dong. Ada umurnya 25, 2 kali lipatnya ya Bang kan. Tapi awet muda. Bang Lucky, kita mau nanya nih. Dulu Abang tuh, kalau boleh tahu, Abang tuh asli besarnya dari mana Bang? Kalau ininya sih Sulawesi Utara ya, Manado. Tapi besar dia tuh lebih banyaknya di sini di Jakarta. Jadi Abang memulai karir Abang tuh di basket sejak usia berapa? Sejak ini saya termasuk terlambat untuk belajar basket. Saya baru belajar basket tuh di SMP kelas 1. Oke, jadi Abang tuh SMP di Jakarta? SMP Jakarta, PSKD. Oh, SMP PSKD dia. Iya. Terus Bang, kalau boleh tahu, Abang hobi basket tuh udah dari kecil? Sebenarnya kalau jujur-jujur, orang tua tuh lebih mengarahkan ke bulu tangkis. Oke, benar Bang. Tapi begitu di SMP ngelihat basket tuh seru, adu badan, Ya. terus rame yang nonton, jadi beralih lah dari yang seberang-seberangan, beralihlah yang tabrak-tabrakan. Terus Bang, itu apa punya hobi itu datang dari keluarga atau Abang memang lihat dari pergaulan pada zaman itu Bang? Kalau hobi olahraga sih dari olahraga tuh dari orang tua ya. Oh gitu. Papa kan juga Pebasket Bang? bukan pembasket, lebih sukanya sepak bola. Oke. Terus mama juga kan dari suka volley. Itu juga maksudnya? Untuk atlet yang serius sih enggak. Oke. Tapi ya untuk ya olahragawan kantoran iya. Nah jadi makanya papa waktu di tempat kerjaannya kan ada bulu tangkis diarahkan ke situ. Iya. Tapi ya itu lagi, kembali lagi, begitu saya lihat basket ya, lebih seru, lebih menantang. Akhirnya saya sih ke basket. Oke, Bang, jadi awalnya Abang main basket terus Abang ikut klub, terus bagaimana sampai Abang bisa jadi pemain profesional Bang? Ya, nah jadi dari basket tuh saya pertama kali klub basket yang saya tuju datengin tuh di Tebet. Untuk klub-klubnya tuh Acawala. Di situ, dari Acawala saya berlatih. Latihannya sama senior yang boleh ikut main di lapangan, jadi cuma di pinggir aja, dribble, liatin senior main. Kenapa Bang nggak boleh main di lapangan Bang? Kalau menurut mereka belum pantas. Oke. Gitu, jadi dibilang ya dulu tuh lihat dulu kita main. Dulu tuh latihannya cuma boleh dribble passing gitu aja kerja. Dribble passing, jadi nggak boleh nge-shoot giring ya Bang? Gitu. Jadi datang ke lapangan duduk di pinggir, tunggu pelatih suruh apa, dribble, istirahat, duduk, liatin senior main, senior selesai main, dribble lagi. Itu nasib seorang junior yang ada nasib Kurang gitu. Kalau dulu kita disebutnya tunas. Apa itu tunas Bang? Jadi ada tingkatannya. Kalau sekarang kan KU. Ya. Kalau dulu tunas, junior, senior. Oh. Jadi tunas di bawahnya junior yang baru numpuk gitu. Bener-bener. Oke Bang, itu pengalaman Abang. Tapi dengan itu kita bisa melihat tuh bagaimana pengalaman Abang di dalam profesional basket nasional pun di dalam Kobatama zaman itu Bang ya. Iya, betul. Abang boleh ceritain nggak? Dari itu Abang masuk klub apa dulu tuh Bang? Dari Acawala ini saya terpilih kenapa bisa masuk di Kobatama waktu ikut divisi 1. Jadi wakil Acawala divisi 1 di KANI. Ya. Dan hasil akhirnya memang kita peringkat 4, tapi di situ saya sebagai top scorer. Wow.
top score Pak, di top score di kompetisi divisi 1. Nah, disitulah dari pelatih Kamran nawarin saya untuk pelatihan di IM untuk persiapan Kubatama. Itu dan inilah cikal bakal saya main di Kubatama pertama kali di IM. Ditawarin sama pelatih saya pertama kali pro ya hitungannya pro Kamran. Indonesia Muda ya Bang? Indonesia Muda. Oke, jadi Abang berapa lama main di sana Bang? Di Indonesia Muda tuh saya lumayan lama, 8 sampai 10 tahun deh. Jadi dari pertama kali IM ikut Kubatama, saya ada di situ. Nah, selama 8 sampai 10 tahun itu prestasi apa Bang yang paling tinggi di tempat itu Abang capai? Sama IM saya juara Kubatama lokal. Oke. Ya itu barengan Ali Budimansyah, Robi Chandra. Satu tim sama Bang Budi. Iya. Bang Ali Budimansyah. Dan Budimansyah sama Nanglo Soekarma. Oh ya. Hakim Rahman di situ sama Charles Bronson. Itu prestasi tertinggi saya. Tapi kalau untuk dengan pemain pro dulu kan Kubatama ada pemain asingnya, kita di papan tengah, peringkat 4, peringkat 5. Bang, Abang dari IDAP itu berlabuh ke klub mana lagi Bang? Dari IM saya ditarik ke Citra Satria gitu. CSP. Iya, dari Citra Satria saya kembali lagi ke IM. Dari IM saya ke Kalila. Dari Kalila saya terakhir Pelita Jaya. Oke. Jadi Abang pernah main di PJ juga Bang ya? Pernah main di tapi nggak lama, setahun loh. Abang pernah sampai masuk ke dalam zaman itu kan masih Kubatama. Abang pernah main di sekarang kan IBL. Iya, pengalaman nggak di IBL? IBL saya cuma setahun ya kalau salah. Betul Bang? Ya setahun. Di klub mana Pak? Di Pelita Jaya itu. Di Kalila waktu itu namanya NDL. Oke. Wah itu kalau boleh tahu Bang, itu pada tahun berapa gitu Bang ya? Nah ini nih tahunnya 2000-an ya kayaknya sebuah gue ya Bang ya, 90-an akhir. Pokoknya terakhir saya ini 2001. Wow. Emang udah benar-benar legend bener Bang ya. Bang, kalau boleh tahu tuh Abang tuh kan adalah posisinya sebagai shooting guard ya Bang ya. Keren sekali. Bang, kalau boleh tahu Bang, gimana sih Abang melatih biar bisa tembakan Abang itu akurat itu? Emang udah terlahir memang tembakan emang bagus atau gimana sih Bang? Yang memotivasi saya untuk jadi seorang shooter yang baik tuh teman di klub sih sebenarnya, di klub Pacawala. Namanya Cahyo. Sama Nanglo Soekarma. Ya itu dua orang itu yang memotivasi saya untuk jadi seorang shooter yang baik. Kalau Cahyo tuh selalu challenge saya, ayo lu bisa kalahin gue gak? Kita selalu ada challenge nih. Setiap selesai latihan kita latihan shooting, siapa yang 10 duluan. Gitu. Untuk awal saya sama Cahyo tuh selalu di full kita. Jadi Cahyo udah saya 5-0, 5 dia 0. Itu selalu kalah. 2 bulan dikasih waktu. Bulan ketiga pakai full-fullan Cahyo yang kalah. Ketemu Nanglo Soekarma selalu dibilang setiap bola jambol kalau lu dapet langsung tembak aja lu di 3 point. Gitu Bang. Kenapa? Pasti orang nanya kenapa lu kayak gitu. Pertama masuk percaya diri semakin tinggi sebagai shooter. Tidak masuk pertandingan masih panjang. 4 kali 10 jangan berpengaruh apa-apa. Ketiga, kita kasih tahu ke lawan, kalau lu longgarin gue tembak, tapi lu dapetin gue masuk ke dalam. Itu yang salah satu motivator. Bang, teman-teman kita pengen tahu nih, dalam karir Abang berapa poin tertinggi Abang cetak dalam satu game? Tertinggi waktu itu lawan Bima Sakti, di Surabaya, Tarang Kubatama, saya bikin 33 poin. 33 poin, 9 poin dari 10 percobaan. Jadi cuma miss 1 ya Pak ya? 1. Dan keadaannya waktu itu lagi diare. Waduh, itu gimana nggak diare ya Bang ya? Iya, right. Mungkin Abang bisa jadi 66 poin. Itu salah satu rekor yang terjadi di Kubatama yang akhirnya dipatahkan oleh Apriyandi. Apriyandi bikin dia 10/10. Oke. Bang, jadi memang Abang spesialisasi adalah penembak jitu gitu loh yang di tim ya Bang. Tepatnya begitu ya. Sampai hari ini Abang masih tetap the legend ya penembak. Gitu loh ya Bang. Amin. Bang, ini kalau boleh tahu latihan Abang itu seperti apa waktu Abang masih muda tuh dulu? Jadi ya
Kalau dulu kan kita belum ada YouTube segala macam. Iya, belum ada Bang. Jadi kita hanya info apa aja. Mungkin dulu salah satu stasiun TV kan suka nyiarin pertandingan NBA gitu. Iya, benar Bang. Jadi saya nambah aja. Jadi di luar latihan saya selalu men-challenge diri saya. Oke. Saya harus nembak 10 masuk berturut-turut setelah latihan. 3 point ya Bang? 3 point. Jadi kalau nggak selesai, ya sampai selesai ya mau selesainya 2 jam, Ya. mau 3 jam harus 10 berturut-turut. Oke. Jadi semakin tertantang, semakin baik, follow through-nya saya semakin baik, Ya. repetisinya semakin baik, ininya fokusnya semakin baik ya. Akhirnya termaintain sampai sekarang saya bisa jaga perform shootingnya kayak gitu. Wow. Keren banget Bang. Bang, sampai hari ini di usia Bang yang sudah setengah abad nih ya Bang ya. Abang masih sering latihan basket juga Bang? Sering. Saya kebetulan ada bernaung di veterannya Bulls Jakarta. Oke, Bulls. Bukan yang di Chicago ya Bang ya? Bukan. Ini Bulls yang panjangan apa Bang? Bulls Bulungan. Bulls Bulungan. Iya. Bang, kalau boleh tahu, setelah Abang, kalau orang bilang gantung sepatu ya, artinya setelah Abang selesai dari basket profesional, Abang kan jadi pelatih. Ya. Nah, apa bedanya Bang dari pemain kemudian menjadi pelatih? Bedanya tuh benar-benar terlihat ya. Kalau pemain dulu kita, tugasnya pemain kan menerjemahkan apa yang dimaui pelatih di lapangan. Iya. Nah kalau sekarang, saya harus bisa memahami apa yang kekurangan dan kelebihan pemain sebagai pelatih. Oke ya, dan bisa nggak ya apa yang saya mauin diterjemahkan sama pemain. Itu yang jadi tantangan tersendiri itu sebagai pelatih. Wow. Bang, berarti Abang sebagai pelatih harus bisa melihat potensi anak-anak didik Abang semua ya? Iya. Oke. Siapa Bang contoh-contoh yang anak-anak didik Abang yang mungkin sekarang jadi masuk ke jalur profesional? Yang pernah saya didik Rio DC, Oke. Fafa, terus Yeva pernah sama saya juga waktu kita di West Bandit sama-sama. Itu jadi ya itu sebagian kecilnya lah. Iya. Di West Bandit ya Bang? West Bandit. Oke. Bang, jadi apakah selaku pelatih gini ada yang meneruskan mungkin anak-anak Abang jadi pemain basket juga kan? Mengarahkannya iya. Tapi ya mengarahkan sih udah mulai mengenalkan bola basket, diajak ke Bulls, ada mereka dia lihat om yang main gitu-gitu. Tapi ya kalau kembali ke rumah ya itu ke teman-temannya main bola kaki kan, anak rumah kan gitu kan. Tapi saya sih ya sebenarnya kalau kerinduan hati saya sih pengennya dia ada di basket. Tapi saya tidak akan memaksa dia untuk ikut saya ke basket kalau memang dia punya kesukaan bola yang lain, monggo lah. Nah, kita mau nanya nih, siapa sih favorit pemain NBA yang Abang sukai? Yes, the one and only Michael Jordan. Atau hal Bang dari kita punya Om Michael Jordan. Apa sih yang Abang sukai? Attitude. Maksudnya gimana tuh Bang? Attitude ya? Jadi dia pernah tidak masuk dalam tim kan. Dia tidak masuk dalam tim di sekolahnya. Oke. Gimana dia tidak putus asa dan latihan sendiri, ya bantu orang tuanya. Ya. Nah, attitude itu yang dia bawa dan dia attitude-nya satu lagi selama pertandingan dia fokus untuk pertandingan. Istirahat dia bener, makan dia jaga, datang duluan, pulang belakangan dan latihan. Nah, itu attitude itu yang kayaknya emang bener-bener dia goat-nya lah di basket. Apakah dengan itu semua attitude itu mempengaruhi dalam kehidupan basket Abang? Jelas ya Pak. Jelas. Karena saya harus sekarang kan posisi saya sebagai pelatih. Ya. Saya harus lebih menjadi contoh yang baik buat pemain-pemain saya. Oke. Dan di keluarga juga saya harus bisa nyobain kayak bangun pagi harus duluan daripada anak. Ya kan. Terus bagaimana saya misalkan kita harus berdoa, ngapain kita contohin. Wow. Bukan hanya kata-kata yang baik. Kalau doa kan kita nggak perlu kata-kata yang baik. Yang penting bagaimana kita menyuarakan kerinduan kita sama pencipta kita. Biar anak dengar. Oke, keren banget nih. Itu satu lagi Bang. Siapa pemain basket Indonesia yang Abang sukai? Ini sebenarnya ada beberapa sih. Tapi sampai sekarang jujur teman baik saya sih. Saya yang selalu mengidolakan dia Romy Cecanto. Oke. Tapi sekarang masih aktif gak Bang? Dia aktif juga ya, cuma karena dia punya klub kan Warriors, jadi ya dia sama seperti saya sih, basketnya juga tapi lebih ini ya ke kepelatihan. Kenapa Abang suka dari Bang Romy Chandra Bang? Bukan mengidolakan atau menjilat
ya. Tapi kalau dari secara attitude, ya dia dari kita melihat Michael Jordan kan ya. Tommy Chandra tuh di Indonesia untuk waktu dia di zamannya mirip-mirip kayak Michael Jordan. Oke bang, thank you. Bang, kemudian klub basket NBA apa yang favorit abang saat ini? San Antonio Spurs. Bukan Lakers. San Antonio Spurs. Oke bang, terus terakhir bang, pelatih yang abang suka di NBA siapa bang? Karena San Antonio Spurs berarti pelatihnya Greg Popovich. Oke, jadi jelas ya itu semua kesukaannya Bang Lucky. Bang, kemudian bang terakhir nih bang, abang lihat sekarang perkembangan basket di Indonesia ya sangat-sangat jauh berbeda di zaman abang. Betul. Apa sih harapan abang kepada basket di Indonesia bang? Harapannya sih bukan pertandingan yang semakin banyak, karena pengaruhnya buat anak-anak kau ini bagus mereka untuk berkompetisi. Tapi kita harus memikirkan juga kan mereka dari injelnya. Kalau semakin banyak pertandingan, berarti semakin banyak juga mereka tantangan untuk pindah dari satu tempat bertanding dengan tempat yang lain ya kan. Kita mau mereka sekolah, pasti ada pertandingan antar sekolahnya. Klub pasti ada antar sekolahnya, antar klubnya. Belum mereka latihan di klub dan di sekolah. Betul. Ya berarti whole week 1 minggu mereka akan full dengan latihan. Dan kita harus pikirkan bagaimana mereka mentreatment, istirahatkan badannya untuk kesiapan latihan atau pertandingan berikutnya. Nah itu. Jadi kalau saya lebih pentingnya mungkin pertandingannya tidak usah dibanyakin, tapi kualitas pertandingannya itu yang ditingkatin. Misalkan mana tuh? Waktunya lebih bersih. Itu. Terus challenge-nya lebih penghargaan untuk pertandingannya lebih diutamakan lah. Kalau sekarang kan kita banyak ada pertandingan inilah, pertandingan itu, tapi ya cuma sekedarnya aja pertandingan kayak klub atau sekolah bikin lah, biarin untuk undang-undang sekolah lain gitu ya. Tapi tidak terlalu menjanjikan untuk dari segala hadiahnya atau prestasi apa sih yang mereka dapat. Kalau sekarang kan anak-anak butuh untuk prestasi pribadinya masuk ke sekolah negeri, gitu kan. Siap. Bang, terakhir nih buat adik-adik kita mungkin yang pengen masuk ke dalam dunia profesional di dalam basket di Indonesia, ada nggak pesan-pesan abang buat yang nonton channel kita ini, Bang? Jangan pernah cepat puas, dan mau belajar. Jangan pernah cepat puas, karena kalau kalian merasa diri kalian puas, ingat di atas kalian latihan seminggu 3 kali, di atas kalian ada 4 kali, ada 5 kali. Terus jangan pernah untuk mau dengerin orang, karena itu penting, karena yang menilai diri kita kan bukan diri kita sendiri. Pasti ada orang di sekitar kita yang menilai gitu. Ingat, terima, cerna apa yang baik diperbaiki, apa yang nggak kamu merasa itu emang aneh, nggak bagus nih, silakan buang. Yang penting itu aja sih. Siap. Wah, Bang Lucky, thank you banget. Hari ini kita bisa ngobrol basket sama Abang. Dan mungkin next time kita akan ketemu Abang. Kami bisa gangguin Abang hari ini di tengah kesibukan lagi ngelatih nih Bang ya. Pasti lagi ngelatih. Belakang lapangan, mau langsung latihan nih Abang kita. Oke Bang tuh, cukup sekian hari ini. Pemirsa Opsi, apapun hari ini pilihan ada di tangan teman-teman semua. Pilihlah yang baik, pilihlah yang bermanfaat, dan pilihlah yang berguna bagi orang banyak. Cukup sekian hari ini Opsi kita bersama Bang Lucky. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dah. Salam Opsi, Bang Opsi.